Oke, kembali lagi dengan 150 Pit Stop. Nah, kali ini kita mau bahas, kalau kemarin kita bahas tentang oli ya, tentang oli. Nah, kali ini kita mau bahas tentang dinamo starter. Nah, kalau buat em, motor yang 2010, pokoknya motor starter sebelum 2016, 2000, pokoknya di bawah 2014-an. Itu dia masih memakai dinamo starter. Nah, kalau dinamo starter ini itu tampilannya seperti ini. Kalau di sini di video ini kita buka-bukaan langsung ya. Nah, ini dinamo starter. Nah, ini tipe dinamo starter di tahun, kalau udah 2016, bit 2016, kemudian vario-vario yang vario 125 ke atas, itu dia sudah pakainya apa namanya, ACG. Dia nggak pakai dinamo konvensional seperti ini lagi. Oke, jadi dinamo yang apa ya bahasanya, konvensional itu seperti ini ya teman-teman. Jadi dia terpisah dari spool. Nah, kalau yang model ACG itu menjadi satu sama spool, dan dia khasnya itu nggak bersuara, dia langsung greng gitu kan. Loh, yang ini nggak ada berbunyi cekuk cekuk. Nah, seperti itu. Ini punyanya Revo Absolute. Nah, kalau kita bicara fisiknya seperti ini dinamo starter. Kalau punya Grand, dia ada tambahan gearboxnya seperti itu di sini. Nah, jadi agak lebih besar. Nah, ini yang Revo Absolute. Oke, nah kalau kita bicara ini dinamo ini terbagi menjadi beberapa part ya, beberapa bagian. Nah, ini saya ambilkan yang punya karisma. Jadi kalau secara fisik agak berbeda, tapi secara fungsi sama aja. Oke, jadi kalau kita pretelin, dinamo itu ada ininya, ada bagian statornya, bagian yang berhentinya. Nah, bagian yang geraknya itu namanya rotor. Nah, kalau statornya itu dia magnet, ada dua magnet di sini, kanan kiri ini. Nah, setelah itu dia ada yang namanya rotornya. Statornya ini yang berhenti, yang ini rotornya. Nah, ini magnetnya, kemudian ini bahasanya kumparannya ya, kumparan. Nah, karena apa namanya, kumparan ini nantinya dikasih tegangan, jadinya dia akan berputar gitu. Nah, dikasih tegangan kemudian terjadi medan magnet di sininya. Nah, kemudian karena ada magnet apa namanya, permanennya, makanya dia gerak dan memutar si asnya ini, kemudian memutar ya kruk as dan motor menyala seperti itu. Oke, ini mekanisme di namanya ya. Kalau mekanisme di elektrikalnya nanti ada lagi ya. Nah, ini coba, ini agak susah. Nah, ini kalau yang model ini dia tertutup ya, cangkangnya tertutup, magnetnya tertutup gini. Nah, kalau ini dia terbuka, nanti dia modelnya ini ke bagian apa namanya, ke listriknya DC 12 voltnya ini. Nah, ini yang ke kruk as, kemudian ada gigi besarnya, gigi penghantar, kemudian gigi besar, kemudian baru ketemu ini. Nah, di sini ini ada namanya areng apa ya bahasanya, untuk ini karbon brush, arang karbonnya gitu. Jadi ini nanti terkoneksi dengan aki. Nah, listrik di aki ya, ini kelihatan. Nah, ini terhubungnya itu pakai brush, pakai seperti ini, apa ya, brush itu ya seperti sikat, kalau bahasanya kan sikat ya, sikat arang. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, ini, nah seperti ini dia bentuknya. Jadi semua motor itu ada giniannya gitu. Kalau yang model dinamonya konvensional, bukan pakai ACG ya, ada giniannya itu, ada dua biji. Ada yang empat itu FU sama apa ya satunya, Thunder apa gitu. Ada 4 biji di arengnya. Nah, seperti ini kalau ini ada 2 merek, mana ya satunya tadi? Oh, ini. Nah, seperti ini.
Ini ada apa namanya ya, arengnya seperti ini. Nah, oke. Nah kemudian ini ada ya, ada kabelnya, ada penghubungnya. Ini nggak terbungkus ya. Kemudian ini nanti terhubung ke kabel yang di luar, bagian luar ini punyanya Grand ya, Grand Supra lama, Supra Fit New sama aja. Ini ada nanti dihubungkan dengan kabel. Nah kalau mekanisme kelistrikannya nanti kita bahas di video besok ya, insya Allah. Nah itu jadi dari ini dinamo ini kalau kita pretelin ya, kalau kita main di bengkel atau toko spare part ya harus paham gitu, maksudnya nanti kan bisa kayak apa namanya diagnosa gitu, diagnosa maksudnya yang rusak apanya gitu, kalau yang rusak magnetnya ya ganti magnetnya, kalau yang rusak ininya bagian rotornya ya ganti rotornya, seperti itu. Nah kalau rusak semuanya, maksudnya ininya pecah, kemudian ini kumparannya udah lemah gitu, nggak bisa putarannya udah nggak bisa maksimal, RPM-nya nggak sesuai gitu kan, ya tetap aja motor susah nyala. Dan ada lagi kasus yang unik ya, ini terjadinya itu seringnya di motor Beat karbu ya, jadi askruknya goyang, jadi membebani dinamo starter seperti itu. Oke, silahkan komen di bawah yang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 150 pit stop.